dan selamat siang. Hari ini saya memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada P3K. Dahuluan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik atau mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Maksud dan tujuan: peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN dan berakhlak. C. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai etika dan instansi pemerintah P3K selama 15 hari kerja adalah sebagai berikut: tanggal 23 Agustus sampai dengan 6 September 2023 yang dilaksanakan yaitu MOC P3K. Kemudian yang klasikal tanggal 4 sampai tanggal 7 September 2023. Pengenalan susunan organisasi. A. Visi misi dan pemerintah. Misi Kabupaten Banggai Kepulauan: 1. Menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan inovatif. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. 3. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya. Yang kedua, moto Kabupaten Banggai Kepulauan: Citendete Kondalipu, satu hati, satu tekad, membangun Kabupaten Banggai Kepulauan. B. Tugas dan fungsi organisasi. Adapun urusan pemerintah yang diotonomikan dan yang dilaksanakan Pemda dikelaskan ke dalam urusan wajib dan pilihan. 1. Pelayanan dasar. 2. Non pelayanan dasar. Kemudian urusan pilihan. Kemudian C. Bagi tugas dan fungsi unit organisasi. Dasar-dasar pembentukan organisasi daerah tertuang dalam 1. Pasal 208 Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibantu oleh perangkat daerah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan fungsi dinas atau badan PP 18/2016. Cabang dinas melaksanakan urusan pemerintah. Bidang pendidikan dan urusan hanya diotonomikan kepada masyarakat provinsi. Cabang dinas tidak mempunyai unit organisasi terendah. Bagian ketiga, konsep mekanisme kerja organisme. 1. Fungsi administrasi memberikan pelayanan dukungan administratif terhadap tugas tim teknis. Fungsi teknis terdiri dari kelompok ahli. Tim teknis diberikan delegasi pengambilan keputusan terkait fungsi teknis. Yang ketiga, pengenalan jabatan. Tugas dan uraian jabatan. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Kriteria jabatan yang dapat dibagi menjadi 2 kriteria, yakni kriteria umum dan kriteria khusus. 1. Kriteria umum berlaku untuk 3 jenis jabatan terdapat diisi oleh P3K seperti: 1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Yang kedua, kriteria khusus hanya berlaku untuk salah satu jenis jabatan seperti: 1. Kriteria khusus untuk jabatan fungsional. 2. Kriteria khusus untuk DPT utama atau DPT madya. Pengenalan manajemen kinerja organisasi. Manajemen P3K. Adapun dasar hukum penyusunan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pasal 107 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN atau aparatur sipil negara. Manajemen kinerja adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, suatu proses untuk meningkatkan kinerja SDM yang di dalamnya ada individu maupun kelompok, pembinaan personil yang efektif dan kompetitif. Ada proses manajemen kinerja terdiri dari 3, yaitu perencanaan, proses, dan tujuan. A. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang mengenai
apapun agar manfaat manajemen kinerja dapat terrealisasikan. Adapun manfaat manajemen kinerja terdiri dua, yaitu organisasi, keterampilan. Kemudian bagian B, melaksanakan kinerja. Dalam proses pelaksanaan kinerja harus melakukan sesuai prinsip dasar yang berlaku. Adapun prinsip dasar manajemen kinerja organisasi mengedepankan prinsip kejujuran, pelayanan, dan tanggung jawab. C. Penilaian kinerja. Kriteria keberhasilan atau pencapaian kinerja dapat diukur melalui proses manajemen kinerja yang telah memungkinkan pengalaman. Kemudian bagian B, rencana kerja P3K. A. Rencana kerja umum. Sebagai ASN P3K guru yang baik dan bertanggung jawab, rencana yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikan SORBON berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yaitu disebut juga dengan akronim berakhlak, dengan implementasi tindakan sebagai berikut: berorientasi pelayanan. Akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berinteraksi tinggi. Kompetensi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. B. Rencana kerja individu. Sebagai ASN P3K guru di SDN Mangulusan, jabatan ahli pertama guru Mapel, saya menyusun beberapa rencana kerja yang saya menjadi inovasi kerja di SDN Mangulusan. Adapun rencana kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Menyusun program. 2. Menyusun perangkat pembelajaran. 3. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. 5. Mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan potensi guru. 6. Berprestasi sebagai guru dan mengajar siswa serta guru lain berkolaborasi. 7. Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau peserta guru bersama guru yang ada di SDN Mangulusan. 8. Berkarya sesuai di bidang yang tadi ditetapkan. Kemudian yang ke-5, kebijakan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, tantangan atau peluang dan kebijakan Pemda Banggai Kepulauan. 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas bagi satuan PAUD, SD, dan SMP. 2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun. 3. Tenaga pendidikan dan kependidikan yang masih perlu ditingkatkan. 4. Mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi untuk mengembangkan pendidikan dunia. Meningkatkan apresiasi pemerintah kepada pelaku yaitu seni budaya. B. Indikator pencapaian pembangunan. Dengan melihat indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu yang masih tergolong pada IPM sedang, dan perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan yang hanya berada pada angka 4,97, maka pemerintah Banggai Kepulauan membuat indikator capaian pembangunan yang harus diupayakan untuk dicapai di tiap tahunnya. Adapun indikator capaian pembangunan yang dimaksud yaitu tahun 2023, 1. Meningkatkan daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan melalui penyediaan infrastruktur. 2. Tahun 2024, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah. 3. Tahun 2025, mengoptimalkan pelayanan publik, membangun SDM dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah. 5. A. Profesionalitas ASN. Adanya George Palwes ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Loyal. 5.